Jadi ghairu mamnun ay ghairu maqtu, tanpa terputus. Lawan dari mamnun itu adalah daimun abada, kekal abadi. Daim abada, kekal abadi. Jadi kalau ditanya nanti apa muradifnya mamnun? Mamnun adalah maqtu'. Apa mudadnya, lawannya dari mamnun? Adalah daim. Bi ayyikumul maftun. Yaitu bi ayyikumul junun. Maftun adalah junun. Ya. Itu adalah ma'ani al-mufradat. Ma'ani al-mufradat. Selebihnya kalian paham ya? An sabilih, sabilun dari kata sabil, jalan. Huwa dia a'lam bil muhtadin, inna sesungguhnya rabbaka huwa. Fasatubsirun, fasatubsiru. Nah ini fa huruf sendiri, sa juga huruf sendiri. Tubsiru dari kata absara yubsiru, dari kata absara yubsiru. Al-maftun itu adalah majnun. Baik, kita akan membahas tentang ayatnya, makna ayat. Jadi mana antara ayat satu dengan yang lainnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Nun, hadza ahadul huruf al-muqatta'ah, nahwu qaf, shad, ha, mim. Allahu a'lam bi muradihi bihi. Wa qauluhu ta'ala, dan nun itu adalah di antara huruf-huruf muqatta'ah yang dimana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui maksud dari makna-makna tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah nama surat. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah huruf yang tidak ada maknanya. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal qalami wa ma yasturun, ay wal qalam alladzi kataba awwalu ma khalaqa. Dan qalam itu adalah yang menulis, dan qalam pula adalah makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa qala lahu, dan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan qalam berkata kepada qalam, uktub. Maka qalam tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Faqala ma aktub. Kemudian qalam itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Fajara bidzalika wa ma yasturuna ay wa ma tasatturuhu wa taktubuhul malaikah naqlan minal lauhil mahfuz. Ketika qalam mengatakan, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Maka qalam mengatakan, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajara bidzalika wa ma yasturuna ay wa ma tusattiruhu wa taktubuhu. Maka qalam menulis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ wa ma yasturuna ay wa ma tasatturuhu wa taktubuhul malaika naqlan minal lauhil mahfuz. Dan apa yang ditulis oleh para malaikat itu hanya menukil dari apa yang telah ditulis oleh qalam di lauhil mahfuz, sidratil muntaha. Baik, wa ma yaktubuhul kiramul katibuna min a'malil ibad fatusamma qismai ay aqsamallahu ta'ala bi syai'in awal al-qalam wa thani ma sataruhu bihi wa kataba mimma khalaqa min kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya, dengan qalam dan dengan apa-apa yang ditulis oleh qalam. Yaitu yang ditulis oleh para malaikat menukil apa yang telah ditulis oleh qalam sendiri. Dan di sini faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan semua makhluknya, dan biasanya menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah seorang makhluk, maka makhluk itu makhluk yang mulia, memiliki kedudukan. Was-samaa'i dzatil buruj, dan demi langit makhluk yang memiliki kedudukan dan keutamaan. Wal fajri, demi waktu fajar. Dan di sini juga wal qalam, dan demi pena, wa ma yasturun, dan apa-apa yang dituliskan oleh pena tersebut. Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan semua makhluknya, tetapi bagi kita para umatnya, para hamba-hambanya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Tidak berhak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita bersumpah dengan nama-nama Allah? Boleh. Bolehkah kita bersumpah dengan malaikat Allah? Enggak boleh, karena mereka itu makhluk. Bolehkah kita bersumpah dengan nama Nabi? Enggak boleh. Terlebih bersumpah dengan selain manusia mulia. Bersumpah dengan manusia yang paling mulia saja kita diharamkan. Terlebih kita bersumpah selain mereka. Baik, kita lanjutkan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ay takdzibun lil musyrikin alladzina qalu inna Muhammadan majnun. Nah, di sini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majnun bisababi ma ra'awhum minal wahyi wa ta'thir bihi ala man hadahallahu lil iman. Dengan sebab orang-orang musyrik ini menuduh Rasulullah majnun adalah apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Jadi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu enggak gila wahai Muhammad, namun kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan nikmatnya berupa nikmat apa? Nubuwah. Kemudian wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ni hadza dakhilun tahtal qasam ay muqassam alaihi wa huwa anna lin nabi ajran ghairu maqtu' abadan bisababi ma qadamahu min a'mali salihah a'zamuha ma bayyanahu minal hadi wa masannahu min turuqil khair. Dan ini wa innaka la ajran ghairu mamnun, sesungguhnya bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan yang tidak terputus. Dan ini masuk di dalamnya karena apa? Dapatkan tidak terputus karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat. Nah, jelas tentu apa para pengikutnya, para umatnya ketika melakukan amal kebaikan, maka Rasulullah pun akan mendapatkan kebaikan. Seperti di dalam hadis sahih, man dalla ala khairin falahu ajrun wa ajru ala man tabi'ahu la yanqusu min dzalika syai'un. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan orang yang mengikutinya. Dan kebaikan orang tersebut tidak akan terkurangi sedikit pun. Maka di sini disebutnya wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau mendapatkan nikmat yang tidak akan pernah terputus. Yaitu sebab di antara yang paling agungnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan-jalan kebaikan. Kama annal jannah ajrun kullu amalin salih wa lirasul fiha ajrun ghairu maktub lahu a'laha wa afdaluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus karena para pengikutnya pun senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wa qauluhu wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadza aidan dakhilun fi hiyazil muqsam alaihi wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin ay adab azim. Ini pun masuk ke dalam apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beradab benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, perangai yang baik. Makanya ketika Aisyah ditanya, kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah adalah akhlaknya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Saking tidak bisa lagi menggambarkan perkataan yang menjelaskan saking baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai haitsu addabahu rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran adab. Maksudnya Allah lah yang menciptakan adab tersebut. Fa kaifa la yakunu akmalul khalq wa adaban
wasiratuhu wa ma khutiba bihi fil Qur'an min mithli khudhil afwi wa amri bil urfi wa arid anil jahilin. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan menjadi makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang dimana beliaulah yang mendapatkan wahyu. Khutiba bihi fil Qur'an, dibicarakan di dalam Al-Qur'an, seperti khudhil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urf, perintahkanlah yang baik, wa arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa mithlu wa syawirhum fil amri wa mithlu kunta fadhun ghalidhal qalbi lan faddu min haulika ila ghairi dzalika minal adab ar-rafi'ah. Seperti adab-adab yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa syawirhum bil khair, musyawaralah dalam hal-hal yang kebaikan. Kemudian walau kunta fadhun ghalidha, kalau kamu bermuka masam lagi keras hati, maka orang-orang yang sekelilingmu akan lari. Dan adab-adab yang lainnya yang tinggi, allati adaballahu biha rasulahu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan adab dan akhlak tersebut kepada Rasulnya. Mimma ja'alahu akmalan nas, dan karena sebab itu Rasulullah menjadi manusia yang paling sempurna di kolong langit ini. Adaban wa khuluqa, adab adapun akhlaknya. Waqad su'ilat Aisyah, nih ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Nabi, maka Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha, dia mengatakan waqala huwa an nafsihi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang mengajarkan adab kepada aku, maka Allah lah memperbaiki adab-adabku. Wa qala innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Dan Rasul pun diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, kemuliaan akhlak. Maka sebuah hal yang wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang paling berakhlak, manusia yang paling memiliki perangai yang baik. Nah, kita sebagai hambanya harus meneladani beliau. Kita sudah belajar nih, Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik akhlaknya. Setidaknya, kalau kita tidak bisa mencontoh semua, kita mencontoh sebagian. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada teman, bagaimana akhlak kita kepada adik, bagaimana akhlak kita kepada hewan, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Islam sudah mengatur akhlak pada orang tua, kita harus menghormati, tidak meninggikan suara, kita harus taat dan patuh terhadap perkara yang ma'ruf. Kalaupun kita ada hal-hal yang tidak kita sukai, kita sampaikan dengan cara yang baik. Akhlak pada guru pun demikian, akhlak bersama kawan, bercanda sesuai koridornya, tidak berlebihan, tidak kebablasan, dalam bercanda terus memperhatikan, tidak menyinggung hati teman, tidak menyinggung dan menghina orang tua, tidak pula membawa candaan-candaan yang berbau tentang agama. Hal-hal demikian kita harus perhatikan, karena apa-apa yang kita ucapkan akan Allah Subhanahu wa taala catat dan akan Allah singkapkan di hari kiamat nanti lembaran-lembaran yang telah kita lakukan. Kita pernah mencaci teman, Allah akan singkapkan dan Allah akan perlihatkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di hari pembalasan. Atau kita membentak orang tua, Allah akan singkapkan dan Allah akan perlihatkan bagaimana sikap kita kerasnya kepada orang tua. Jadi semua yang kita lakukan itu akan Allah Subhanahu wa taala catat dan Allah akan minta pertanggungjawabannya. Baik, selanjutnya wa qauluhu ta'ala fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun, ay damma ala ma anta alaihi minal kamal ya rasulana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu akan senantiasa berada di atas kemuliaan. Wasbir ala da'watina fasatubsiru ba'da qalili minaz zaman wa yubsiru qaumakal muttahimuna laka bil junun bi ayyikumul maftun, ay al majnun anta wa hasyaka auhum. Maka
tunggulah sebentar, tunggu. Kata Allah, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Kata Allah, maka tunggu, nanti akan nampak, akan terlihat. Fasatubsiru, engkau wahai Rasulullah akan melihat, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Jadi siapa di antara kalian, engkau wahai Rasul dan pengikutnya, orang beriman, atau mereka orang kufar yang maftun. Yang maftun adalah yang junun. Jadi Allah akan mempersingkapkan siapa yang gila di antara orang-orang yang berimankah atau orang-orang yang kafir. Al-maftun ila majnun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi huwa a'lamu bimuhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dan siapa yang mendapat kesesatan. Wa tasallihi lahu liyasbira ala da'watillah fihi wa tahdid wa wa'idil musyrikin al-mukadzibin fa qala Allah a'lam min kulli ahadin. Dan ayat ini inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bimuhtadin. Ini adalah wa'id, ancaman bagi orang-orang musyrikin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara yang berada di atas kebenaran, ya tentu nabi dan orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir itu akan memiliki kecelakaan. Maka ayat ini sebenarnya adalah ancaman bagi orang-orang kufar. Dan tuduhan gila itu dikembalikan kembali ke orang-orang kafir. Itu berkenaan tentang ayat yang 1 sampai 7 ini. Fawaidnya adalah taqriru mas'alatin anna lillahi ta'ala an yaqsimu bima sya'a min khalqihi. Bahwasanya di sini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak dan berkehendak. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayanu fadlil qalam alladhi yaktubu bihil hadiya wal khair. Huda wal khair. Penjelasan tentang keutamaan qalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahwasanya qalam tersebut menulis petunjuk dan kebaikan. Yang ketiga, takriru aqidatil qada wal qadar id kana dzalika bil qalam alladhi awwalu ma khalaqallah. Penjelasan tentang akidah mempercayai qada dan qadar itu bahwasanya semua sudah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak rezekinya Samsu Raja Effendi itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seperti rezekinya siapa lagi? Bagus. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ridwan Syahputra, menanti istrinya cantikkah atau kurang cantikkah, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tinggal kita berusaha, seperti halnya dapat peringkat 1 misalkan. Itu sudah Allah SWT tetapkan. Tetapi tentu karena kita tidak tahu di balik itu semua, kita semua berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka semua akan dimudahkan bagi yang telah dia diciptakan untuknya. Jadi misalkan Fatih nih. Fatih kemarin belum juara 1. Ya takdirnya memang belum juara 1. Bisa jadi di semester 2 ini Fatih juara 1. Tentu dengan melakukan hal-hal yang bisa menopang dan menunjang bisa juara 1. Belajar yang rajin, menghafal yang rajin, dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya kesimpulannya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang keempat adalah bayanu kamalir rasul fi adabihi wa akhlaqihi wa ja'alahu qudwatan fi dzalika. Dan faedah yang terakhir adalah penjelasan tentang kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik adabnya, akhlaknya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan qudwah atau teladan bagi yang lainnya. Baik, ini dulu yang bisa Ustaz sampaikan karena di sini sudah azan. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung di grup insyaallah taala. Nanti Ustaz akan jawab jika ada
sesuatu yang tidak dimengerti. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan depan pelajaran tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.